Apa yang terjadi di anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil, terjadi juga di zaman sekarang. Apa yang terjadi di zaman Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, bahkan di zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruhnya terjadi. Ini berputar-putar deh. Tinggal kita nak milih yang mana. Peran dari aktor-aktor zaman terdahulu itu. Diri kita nak dikelompokkan dengan kelompok siapa, kita dewe yang milih. Tapi yang namanya ketentuan Allah tidak akan bakal berubah. Watilkal amsal nudawiha bainan nas kata. Contoh-contoh itu ya biasa harus putar-putar kata Allah di antara manusia. Nah, untuk masalah istidraj itu sudah banyak. Di zaman terdahulu Allah contoh ke rato-rato. Di zaman terdahulu banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran orang yang dikaya, ditinggikan pangkatnya, dibanyakkan hartanya, dibaguskan kehidupannya. Ketika dia taat, dia dekat sama Allah, maka kemuliaan yang sejati abadi dia dapatkan. Ya. Ini mungkin sudah kita sebutkan dalam pertemuan kita yang lalu. Ada zaman terdahulu Nabi yang paling kaya namanya Nabi Sulaiman. Ada wong soleh di zaman terdahulu. Di dalam surat Al-Kahfi Allah sebutkan namanya Zulkarnain. Dua hamba Allah yang paling kaya, yang paling besar kerajaan, bukan hanya satu negara, tapi kekuasaannya seluruh dunia. Bainal masyriq wal maghrib, dari timur sampai ke barat. Dia sudah menguasainya. Ustaz ya cacang, Ustaz cak mana dia menguasai dari masyriq sampai maghrib, dari timur sampai barat. Baca dia naik pesawat. Tidak perlu pesawat dia. Dia cukup dengan angin zaman dulu. Baca masuk. Pagi ada di timur, sore sudah ada di barat. Nabi Sulaiman keliling dunia. Inilah. Bahkan dia minta sama Allah agar tidak kata kerajaan yang lebih besar dari kerajaan dia, dan dikabulkan oleh Allah. Setelah Zulkarnain, ya kemudian Zulkarnain itu ketemu dengan Ya'juj Ma'juj itu. Saatnya dia melilingi dunia. Ketemu, bahkan ada pendapat yang paling kuat, Ya'juj Ma'juj itu yang akan datang di akhir zaman ada di Tegok Cina. Mereka yang ucapannya tidak baca dipahami. Ada yang pendapat saya itu. Ada juga tidak kata yang tahu tempatnya kecuali Allah. Itu. Atau zaman terdahulu diberikan nikmat, dia gunakan untuk taat sama Allah. Nah, ada juga bahkan banyak orang yang diberikan nikmat, bahkan dia memimpin suatu negeri, dia memimpin suatu tempat, berkuasa, banyak pengikutnya, tetapi kebaikan Allah yang didapatkannya dia gunakan untuk nentang Allah. Bahkan di antara mereka ngomong berani dengan kata malunya, ana rabbukumul a'la. Siapa itu? Fir'aun. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun, kata malu. Ada juga yang ngomong, kau punya Tuhan, aku juga Tuhan. Apa kata Tuhan kamu? Siapa itu? Namrud. Tapi pasti akhir dari kehidupan mereka hancur. Akhir dari kehidupan mereka hina. Inilah yang disebut dengan istidraj. Allah diulur oleh Allah. Cak kita najur iwak ataupun najur belut. Kata dimakannya sudah dibiarkan tarik. Sudah kelar, lemah dia, lengah lupa dari Allah, dijedutkan oleh Allah. Ketika dijedutkan, dak kate yang baca nahani. Dan biasanya ketika Allah mengulurkan
kepada orang yang zalim seperti Namrud atau Fir'aun, itu tuh dengan perkara yang sederhana, biasa. Kenapa? Nak menghinakan dan menjadi pelajaran untuk orang yang setelahnya. Kalau Namrud itu dia luar biasa berkuasa, tapi matinya karena apa? Cuma nyamuk atau lalat, serangga lah disebutkan dalam hadis itu. Masuk di hidungnya, main-main di otaknya, sampai-sampai dia minta dengan prajuritnya untuk ngepuk dengan sendal kepalanya. Yang dulunya tak kata yang berani berani natap wajah dia, nyungakkan kepala. Ini di akhir umurnya dikepuk oleh prajurit dengan pakai sendal, dan dia senang dikepuk itu. Kenapa? Biar nyamuk ini tak terlalu menyakiti kita. Kalau dikepuk berhenti nyamuk dalam kepala. Tak lama dikit main lagi dia. Gepuk lagi, belakang dia lagi dia. Disengajakan oleh Allah. Matinya dengan seekornya. Jadi kepentingan parahnya ada sumur ngancoknya. Alam-alam mati itu tidak lagi diganggu oleh nyamuk. Tapi malaikat sudah menunggu. Kata malaikat kau bebas dari nyamuk kamu. Tapi dengan aku katanya pas terapang, gak tahu tidak selamat. Akhir kehidupan. Padahal dia nantang Allah dia. Mana Tuhan kau? Katanya Tuhan kau baca hidup kan, ngomong sama siapa? Nabi Ibrahim. Tuhan kau baca hidup kan, aku baca hidup kan juga. Nah kata Nabi, cak mana kau hidup? Sini kau duduklah sini. Dia aku panggilkan 2 tawanan. Sikok tawanan, kau bebas. Nah itu apa hidup kan? Sikoknya bunuh. Tuh katanya aku mati tuh. Yang aku bebaskan aku hidupkan berarti yang aku bunuh berarti aku mah budak kecil lagi baca kata gitu. Makanya disengaja kembali oleh Nabi Ibrahim. Tapi kata Nabi Ibrahim yang punya sifat fatonah, cerdas. Nah kalau itu, kalau Tuhan aku natangkan matahari terbitnya dari timur, nah sudah kalau kau berani kan terbitlah dia dari barat. Hancur dunia. Maka dari itu salah satu tanda datangnya hari kiamat dengan terbitnya matahari dari fabuhitan ladzi kafar kata Allah. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah juz 3. Terdiam ketika Nabi Ibrahim ngomong, Allah Tuhan aku natangkan matahari dari timur. Kalau kau memang Tuhan, datangkan dia dari barat. Obat. Obat. Yang biasa dari timur, kita juga terbit dari timur, datangkan dia barat. Fabuhitan ladzi kafar. Langsung dia terdiam, 1000 bahasa tidak acak ngomong lagi. Jadi itu Fir'aun, yang piramid ini, yang Fir'aun itu. Apa katanya ngomong sama Haman? Dia kesal dengan Nabi Musa. Nabi Musa tidak galak, tak meloi, tak ngaku dia sebagai Tuhan. Sudah, kata Fir'aun, ya Haman, fa'auqid li, ya Haman alati. Minta tolong katanya. Kau nyalakan api, bakar tanah. Bakar tanah. Dan sinilah kata para ulama, bahkan Allah ngajari dengan kisah Nabi dan kisah si Fir'aun, ngajari cak mana kita membuat batu bata. Batu bata, buat cak mana? Dari mana bisa kita sekarang ini batu bata, buat batu bata? Ternyata dari Al-Quran. Sudah ada disebutkan oleh Allah tentang perkataan Fir'aun. Fa'uqid li ya Haman alati. Bakar tanah itu. Kemudian sudah dibakar, fa'attali'u ila ilahi Musa. Aku naik kepada Nabi Musa, kepada Tuhannya Musa. Jadi dibuat oleh Haman setumpukan tanah dibakar menjadi keras. Nah disitulah kata para ulama tafsir asal muasal dari piramid. Piramid yang itu buatan Haman, disuruh oleh Fir'aun. Biar apa? Biar bisa naik ke langit, berjumpa kepada Allah. Itulah dia sesat tuh ngata yang Allah di langit, mana betul? Naiklah dia ke sana. Tidak ketemu, apa Allah tidak butuh dengan tempat. Makanya mau mengatakan Allah di langit itu
kedua beradik dengan Fir'aun keringat sama. Akibatnya Fir'aun. Ia katakan apa nih? Allah di langit. Allah tak butuh dengan tempat. Allah tak butuh dengan waktu. Ngapa? Karena sesuatu yang butuh berarti kurang sempurna, tidak sempurna. Allah maha sempurna, makanya Allah tak butuh dengan tempat. Nah itu. Ketika dia ngomong cerita, apa yang digawikannya semuanya hampa. Ya, semuanya hampa, maka diberikan cobaan, ujian oleh Allah. Tidak juga sadar. Yang kita sebutkan diberikan cobaan berupa kutu, berupa larang, berupa darah, seluruh air jadi darah kalau. Tapi apa yang Allah berikan cobaan itu tidak membuat dia sadar. Yang dia janji akan sadar, akan beriman kalau diangkat bala, ternyata dia tidak sadar. Maka dia ditenggelamkan Allah di akhir umurnya. Dan dia beriman di akhir umur, iman dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gitu. Makanya Allah berpesan, kisah-kisah yang semacam ini kalau baca jangan kita abaikan. Karena kebiasaan Allah di zaman terdahulu masih diberlakukannya di masa sekarang, bahkan sampai hari kiamat. Makanya Allah katakan untuk umat-umat terdahulu, falamma nasu ma dzukiru bihi, maka apabila tatkala manusia mereka itu nasu, lupa dari siapa? Lupa dari Allah. Dinjo nikmat, lupa dari Allah. Maka ma dzukiru bihi, apa yang diingatkan dengannya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kata Allah, kami sengaja kalau mereka lupa, mereka terus bermaksiat kepada Allah, nikmat banyak lagi, masjid tetap mereka lupa, maka kami fatahna alaihim, kami buka atas mereka abwaaba kulli syai', pintu-pintu setiap sesuatu kebaikan. Dibanyakkan harta, disehatkan badan. Ini jadi adatnya Allah. Siapa yang banyak lupa, dinju nikmat. Tapi nikmat ini bukan kata-kata nikmat. Diberikan kebaikan bukan namanya nikmat, tapi dinamakan istidraj. Maka kata Allah, hatta idza farihu bima utu, sehingga mereka kalau sudah senang, gembira, sukacita, ngelupa bahasa kita, ngelupa diri, maka kata Allah, akhadnahum baghtah, kami akan adab mereka dengan satu kali dalam artian ditumpuk-tumpuk langsung ditimpa dan alhamdulillah. Fa idza hum mublisun, maka mereka ketika diberikan adab tersebut aisun, mublisun artinya aisun artinya sudah langsung putus asa, pasti yakin mereka tidak akan jalan keluar dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah jadi kebiasaan yang terjadi di zaman-zaman terdahulu, dan ini selayaknya menjadikan kita sebagai pelajaran. Atau walhasil kata pengarang, jadi intisari kesimpulannya harus kita waspada diri dengan apa yang Allah kasih. Jangan sampai ketika Allah berikan kepada kita keluasan rezeki, kesehatan badan, banyak nikmat-nikmat yang datang kepada kita, jangan sampai perbuatan kita jahat, jangan sampai perbuatan kita jelek. Kenapa? Karena ketika kita dapat nikmat tapi perbuatan kita masih jahat, ternyata banyak tambah nikmat datang kepada kita, itu bukan nikmat, tapi itu namanya istidraj. Biasanya setelah istidraj dilemahkan oleh Allah, akhirnya jadi sengsara. Dan kalau sudah datang ketentuan keputusan adab dari Allah, tidak kati pacak sikap pun wong yang pacaknya lagi. Jadi cara kita harus gawe, kalau kita dapat nikmat, dapat kebaikan dari Allah, gunakan.
gunakan apapun yang Allah berikan itu untuk dekatkan diri kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan untuk kita dapat nikmat, bisa sedekah pagi hari, kita sedekah. Bakiru bis sedekah. Kata Nabi, berpagi harilah dalam bersedekah. Terutama kita yang masih punya duit, ada duit dipegang tangan. Walaupun cuma kata para ulama 1.000, 2.000. Bahkan ketika ada untuk parkir, kita kasih niat dan sedekah. Jangan sampai kosong. Jangan sampai yang kita kosong. Gunakan kesempatan tersebut dimanapun, kapan, dan kepada siapapun. Biasa. Terutama kalau kita nak sholat subuh, nah ini lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Kita sholat subuh ada celengan di musola, di langgar, di masjid, nah kita masuk dulu. Walaupun 2.000, dibiasakan. Dikit tapi rutin lebih bagus daripada banyak dan kali tapi sekali seumur hidup. Allah itu ciptanya. Kalau kita berbuat amal soleh rutin, walaupun sedikit. Jangan artinya apa? Artinya dikit tapi rutin lebih baik daripada banyak tapi sekali itu lah. Apalagi tidak pernah sama sekali, tambah lagi. Itu daripada pelajaran dari pengarang malam hari ini. Jadi kalau kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita syukuri, tambah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sejatinya nikmat. Itulah sejatinya kebaikan. Yang mana kebaikan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ketika kita mensyukurinya, kita jadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu arti makna syukur. Syukur itu artinya pemberdayaan seorang hamba terhadap nikmat yang Allah kasih untuk apa nikmat itu diciptakan. Dan kita pahami setiap nikmat Allah ciptakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah nikmat Allah ciptakan untuk mendekatkan kita kepada Allah. Maka ketika kita gunakan harta kita untuk Allah, tenaga kita untuk Allah, waktu kita untuk Allah, mata kita bandingkan kepada ketaatan, maka itulah artinya benar-benar nikmat fasilitas yang Allah berikan kepada kita tersebut. Sehingga insya Allah kebaikan yang akan berkelangsungan, berkelanjutan sampai akhir hayat kita dan sampai kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah dalam akidah kita selayaknya perlakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang percaya bahwa Allah itu ada, yang percaya Allah itu Maha membalas, yang percaya Allah itu sudah menentukan ketentuannya, qada dan qadarnya. Maka semakin kita tinggi keimanan, kepercayaan kita kepada Allah, kepada apa yang sudah ditentukannya, maka semakin mudah insyaallah kita dalam mengamalkan apa yang sudah kita sebutkan pada pertemuan. Tapi siapapun yang dia berani menggunakan apa yang Allah berikan berupa fasilitas, berupa kenikmatan untuk bermaksiat kepadanya, kita yang sudah percaya tinggal dua kelompok. Wong yang tahu Allah itu ada, Allah itu wujud nikmat, Allah itu akan membalas, Allah itu pasti tahu apa yang kita lalui, tapi masih banyak maksiat. Itu kalau menurut ulama tauhid dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinan diri tidak percaya lagi sama Allah. Kalau tidak percaya dengan Allah, atau dia nyangka Allah itu tidak nyingok ketika dia maksiat, disebut dengan apa? Kafir. Kalau tidak percaya sama Allah disebut dengan kafir. Atau dia percaya bahwa Allah itu tahu, Allah itu Maha ada, Allah akan membalas, tapi dia masih bermaksiat, disebut dengan inat, tolong. Kayak Allah sebutkan tentang Fir'aun, innahu tolong, melampaui batas. Artinya inat nantang. Nantang dia sama Abu Jahal. Dia tahu, yakin Allah itu ada, Nabi Muhammad benar, tapi oleh karena dengki tadi ditantang. Bahkan dia ketika sakaratul maut, si Abu Jahal itu
ngomong sama Abdullah bin Mas'ud yang munuri. Katanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, kalau kau nak bunuh aku, penggal aku, tapi penggalnya dari pangkal leher, biar Muhammad tahu gulu aku dipanjang. Makanya ketika disampaikan kepada Nabi, omongan si Abu Jahal tadi, katanya, Fir'aun ummati asyaddu min Fir'aun Musa. Fir'aun di umat aku siapa? Abu Jahal itu lebih jahat daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Karena Fir'aun Nabi Musa ketika akhir hayatnya taubat beriman, walaupun tidak diterima keimanannya. Tapi Fir'aun itu ketika dia nak mati, dia tetap nantang Nabi Muhammad. Bahkan dia katakan, omongkan ke Muhammad, aku musuhan dengan dia di dunia di akhirat. Astagfirullahaladzim. Ini namanya sudah Allah cabut keimanan, akal sehat, dan fitrahnya sebagai manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita sekalian dan membantu diri kita memperdayakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga nikmat tersebut tidak menjadi istidraj, tidak menjadi pengeluaran kepada Allah, kepada kita sekalian. Dan insya Allah ketika kita meninggal kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Tentunya kita berharap kepada Allah, siapapun yang ada dosa di antara kita, melalui perantara kemuliaan majelis ini diampuni segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita doakan untuk seluruh pengurus yang lama yang sudah meninggal dunia dan seluruh jamaah Langgar Suriah yang telah wafat. Mudah-mudahan Allah juga ampuni, berikan keberkahan kepada mereka melalui majelis ini, dan insya Allah dikumpulkan kembali bersama kita di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya aib ditutup segala aibnya, yang punya penyakit diberikan kesembuhan yang sempurna, yang ada hajat dikabulkan segala doanya. Kita minta diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ketika ajal datang kepada kita, malaikat maut menjemput nyawa kita, diwafatkan sekalian kita dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khairi wa a'lam alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.